Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Kasih Tuhan melindungi kita pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama datang sama Tuhan di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan boleh kita rasakan sampai pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah sampai di rumah-Mu Tuhan. Kami sudah bersama-sama Tuhan. Kami mau duduk diam menikmati hadirat Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengar suara-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar memberikan waktu yang terbaik bagi kepada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin hingga mereka sampai di tempat ini Tuhan. Dan kami bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita masih masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada-Mu Tuhan.
di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang beban berat Tuhan dibebaskan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersorak bagi Kau, kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya saudara, percaya Tuhan ada di tengah kita. Amin. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh,
ya, semuanya yang bukan. Untuk satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk bisa maju ke depan. Hari ini perdana sekolah minggu. Untuk didoakan anak-anak sekolah minggu, didoakan, dan nanti ada acara di bawah ya, sekolah minggu. Untuk anak-anaknya saja. Haleluya. Kita bersyukur hari ini adalah ibadah buat anak sekolah minggu sekaligus hari ulang tahun buat Elom. Jemaat kekasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, agar ketika mereka dipanggil Tuhan untuk terus bertumbuh, Tuhan berkata jangan menghalang-halangi anak-anak ini, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, disaksikan seluruh jemaat, bahkan hamba sebagai gembala di tempat ini, mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang sebentar akan beribadah raya sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, dan kami mengangkat tangan kami serta memberkati anak-anak kami ya Tuhan, satu demi satu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka ya Tuhan, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berkat yang sama juga mereka bisa menikmati pada pagi hari ini ketika mereka akan beribadah raya sekolah minggu. Terima kasih Bapak, biarlah seluruh tangan kami menengadahkan anak-anak ini, menandakan kami melepaskan berkat buat anak-anak kami ini ya Tuhan. Dan itu buktinya bahwa kami tetap setia mengajar, mendidik anak-anak kami ya Tuhan, untuk tetap setia dididik oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, diberkatilah anak-anak kami ini, dan kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan sekolah minggu yang akan melayani anak-anak sekolah minggu. Biarlah mereka bisa menyampaikan isi hati Tuhan dalam bahasa anak-anak, dan mereka dimengertikan. Bersama dengan itu kami memberkati juga Elok yang hari kemarin berulang tahun dan akan bersuka cita bersama anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Tuhan memberkati juga orang tua kami masing-masing dari anak-anak ini. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, untuk ibadah raya dewasa pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Ayo siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman. Karena firman menjadi kekuatan di dalam setiap langkah kami Tuhan. Kasih Tuhan.
Bapa. Karena kemurahan-Mu Tuhan, karena penyertaan Tuhan semata kami boleh ada di tempat ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Bapa. Kami sudah bersyukur kepada-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada setiap kami, untuk menguatkan setiap kami Bapa. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami, mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan di belakang salib-Mu Bapa. Hamba hanya sebagai alat Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh sebagaimana kita ada saat ini. Inilah satu ucapan syukur yang bisa kita panjatkan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Seandainya kita menyusun sebuah batu, tanpa keseimbangan, batu itu tidak akan bisa diwujudkan seperti yang kita mau. Ya, pasti kita akan menaruh batu tersebut supaya seimbang, dari besar, sedang, kecil, besar, sedang, besar lagi, kecil lagi, ya, diatur sedemikian rupa. Supaya apa, saudaraku? Supaya bisa seimbang, ya. Nah, pagi hari ini kita diajar, ya, bagaimana cara kita untuk menjaga keseimbangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama berbicara tentang keuangan. Kalau keuangan kita tidak seimbang, saudaraku, ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, tentu kita akan hancur, ya. Kita akan hancur, saudaraku. Demikian pula dengan kesehatan kita, ya. Kalau kita tidak bisa menseimbangkan antara istirahat dengan bekerja, ini juga membuat ketidakseimbangan di dalam tubuh kita, ya. Karena kalau sakit itu adalah karena tidak ada keseimbangan, ya, dalam tubuh kita. Juga dalam pernikahan, saudaraku, ya. Firman Tuhan berkata, kamu haruslah pasangan yang seimbang. Amin. Seimbang bukan berarti kalau suami saya gendut, saya juga harus gendut. Bukan seperti itu, saudaraku. Kalau dia kurus, aku juga harus kurus, ya. Kalau dia banyak makan, aku juga harus banyak makan. Bukan seperti itu yang dikatakan seimbang. Ketika suami kita sedang marah, kita seimbangkan. Coba berdiam diri, ya kan? Seimbang, ya. Tidak akan sampai ke puncak. Nah, begitu juga dengan kendaraan, saudaraku, ya. Bagi bapak ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang memiliki mobil, nah, setahun sekali diapakan tuh mobilnya, ya? Mobilnya pasti di bensin. Supaya apa? Supaya seimbang. Kalau mobilnya tidak seimbang, ya, kita gampang terpeleset, kita gampang terjatuh, ya. Begitu juga dengan konstruksi rumah, bangunan ini, ya. Kalau tidak seimbang, apa yang terjadi, saudaraku? Rubuh. Kalau sudah rubuh, bisa menimpa setiap kita, ya. Jadi segala sesuatu harus seimbang, ya, termasuk juga kehidupan kita. Nah, itu kuncinya. Segala sesuatu tanpa keseimbangan akan jatuh dan hancur. Nah, kita tidak mau, ya, kita jatuh dan hancur, ya. Kita belajar dari Amsal 30. Amsal 30 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua. 2 hal aku mohon kepadamu,
Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Itulah keseimbangan, saudaraku. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 11-13 berkata demikian, saudaraku. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Itulah keseimbangan, saudaraku. Aku tahu apa itu kekurangan, kata Rasul Paulus, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, keseimbangan, saudaraku, adalah kunci kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol, saudaraku. Saudara dan saya tidak bisa menguasai angin, badai, gelombang, ya. Kita tidak bisa kuasai. Selalu terjadi perubahan. Itulah kondisi keadaan. Bagian kita bagaimana, saudaraku? Bagian kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan agar kita tidak terombang-ambing. Kita tetap stabil di tengah kondisi yang penuh bergejolak. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keseimbangan tidak bersifat statis. Statis itu diam, ya. Keseimbangan itu bersifat dinamis, bergerak, ya. Untuk seimbang kita harus bergerak, ya. Kita nggak mungkin, ya, diam di satu tempat untuk mempertahankan diri kita untuk tidak jatuh. Ketika kita oleng, kita pasti belajar untuk menseimbangkan diri kita. Berarti tidak diam, bergerak, ya. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya, kalau keuangan kita bermasalah, kita nggak bisa biarkan begitu saja, ya. Kita harus benahi. Apa nih akarnya? Kenapa sampai seperti ini? Nih, kita bergerak untuk memperbaiki. Mungkin kita terlalu konsumtif, ya, terlalu banyak berbelanja. Atau masih bisa banyak hal-hal yang bisa dipotong, ya, supaya bisa stabil, ya. Kita tidak bisa, ya memang begitu. Segala sesuatu perlu. Nah, apalagi seperti saat sekarang ini, minyak mahal. Kita nggak bisa menggerutu, ya. Kamu sih ngasih uang belanjanya pas-pasan, ya jadi kurang. Nggak bisa seperti itu, saudaraku. Ya, kalau saat sekarang ini, ya, minyaknya mahal, bisa nggak pakai minyak masak? Benar nggak? Ya, kita pepes, kita kukus, kita rebus, ya. Hidup jangan dibikin susah, saudaraku. Ya, saya sudah 3 bulan tidak dapat minyak, ya. 3 bulan saya tidak dapat minyak. Kita pergi sama Nuni satu kali di Indomaret, dia masuk ke situ. Terus aku tadi mau ngambil minyak, Ma, tapi ibu itu bilang cepet-cepet kamu ke sini, aku ambilin minyak. Padahal minyaknya tinggal 1. Lalu udah aku biarin aja dia ambil. Kita nggak dapat minyak, ya kan? Ada minyak, saudaraku, bukan tidak ada minyak, tapi mahal, ya. Ada yang 80.000, ada yang 160.000, ya. Masa kita habiskan uang kita hanya untuk minyak, saudaraku? Nah, dikatakan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, tapi dalam segala hal, apapun itu keadaannya, aku dapat menanggung sesuatu, aku dapat menyesuaikan diriku. Itulah keseimbangan. Belajar, saudaraku, belajar, ya. Kalau demikian, apa sebenarnya kunci dari keseimbangan? Dan bagaimana kita menjaga keseimbangan? Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya akan rangkum
dari kata seimbang, ya, seimbang. Seimbang ada 8 kata nih, seimbang. Nah, saya ambil dari S yang pertama adalah sentral. Nah, nih sentral. Nah, siapa yang menjadi sentral dalam hidup kita? Sentral itu adalah pusat. Nah, apa yang menjadi pusat hidup kita? Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Ya, sebagai sumber keyakinan kita, sebagai sumber pengharapan kita, sebagai sumber kekuatan kita. Ada 3, saudaraku. Siapa yang menjadi pusat hidup kita? Tuhankah? Diri kita kah? Atau keadaan dunia ini? Nah, dari ketiga ini, yang mana yang menjadi sentral hidup kita? Siapa yang menjadi dasar? Siapa yang menjadi penentu, ukuran, patokan untuk menjadi pegangan kita? Itu sangat menentukan, saudaraku, siapa yang kita lihat. Ya, sangat menentukan siapa yang kita lihat. Kalau kita lihat dunia ini, kita pasti kecewa. Kalau kita lihat diri kita, kita pasti putus asa. Tapi kalau kita lihat Tuhan, nah, ada kekuatan di sana. Ya, Matius 14 ayat 26 sampai dengan 31 dikatakan seperti ini. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, ya, kita tidak bisa seimbang ketika kita bimbang. Ya, ketakutan adalah tanda ketidakseimbangan. Kegelisahan adalah tanda ketidakseimbangan. Ya, ketika Petrus berjalan di atas air, dan dia lihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia merasakan tiupan angin, takutlah ia. Apa iya aku tidak tenggelam di tengah laut ini? Nah, pada saat ada ketakutan, di situ terjadi ketidakseimbangan. Kegelisahan adalah tanda ketidakseimbangan. Yesus menguasai keadaan, saudaraku. Dia berkata kepada Petrus, "Tenang, pandang aku, lihat aku bukan hantu. Ya, aku Tuhan." Begitu juga dengan kita. Ya, saya tidak tahu, saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Tapi pandang Yesus, saudaraku, supaya kamu tidak kecewa. Pandang Yesus supaya kamu tidak putus asa. Jadi saudaraku, siapa yang harus kita lihat di tengah badai? Lihat Tuhan. Karena Dia adalah sentral hidup kita. Jadikan Tuhan menjadi sentral dan pusat pengendali hidup kita. Katakan, "Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku." Ini kekuatan kita, saudaraku. Itu sentral, ya. Yang kedua, emosi. Dari kata seimbang, emosi, ya. Ada ketenangan dalam jiwa kita, itu adalah tanda keseimbangan. Ya, keseimbangan itu diciptakan, bukan ditemukan. Tadi saya katakan, batu itu supaya bisa seimbang tidak ditemukan begitu saja. Oh, tiba-tiba
sudah berdiri, batu yang tersusun-susun. Tidak, saudaraku, itu diciptakan. Ada seseorang yang akan menciptakan, ya, membangun dia supaya apa? Supaya bisa seimbang. Nah, kalau saudara bersandar pada firman Tuhan, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, pasti ada ketenangan di dalam hidup kita. Kalau engkau tenang, dikatakan tadi, hidup kita seimbang, ya. Kalau hidupmu seimbang, pernikahan kita pasti seimbang. Kalau pernikahan kita seimbang, pernikahan kita pasti selamat. Keuangan kita seimbang, rumah tangga kita selamat, ya. Dan hidup kita pun selamat. Kalau sentral kita benar, saudaraku, maka emosi kita benar. Hanya satu, ya, untuk kita bisa menyelesaikan masalah, sabar. Karena segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan seperti ini, saudaraku. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bagaimana supaya sabar? Siapa yang lekas naik darah, ya, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 22 ayat 24-25 berkata seperti ini, saudaraku. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Ketika kita mengalami goncangan, saudaraku, berhati-hatilah dengan siapa kita bergaul, ya, dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang cepat marah, ya, itu kita bisa tertular, karena marah itu bisa menular, ya. Bergaullah dengan orang yang adem, ya, agar kita dapat stabil. Karena orang yang stabil, ya, walaupun banyak uang, ya, dia tidak terlalu senang, ya, dia bisa kuasai dirinya, ya. Dan kalaupun banyak utang, dia juga tetap tenang, ya. Dia bisa menguasai dirinya, ya. Yang penting tenang dulu, ya. Banyak utang juga tenang dulu. Apakah selesai dengan gerubak-gerubuk? Aduh, bagaimana nih? Enggak bisa selesai. Tenang dulu. Cari tahu bagaimana nih caranya, ya. Kalau ada orang nagih utang, tenang. Jangan galaan yang punya utang. Ya, seringkali terjadi seperti itu, ya. Dia yang punya utang, dia yang lebih galak. Jangan. Kalau kita punya utang, kita tenang. Katakan kepada penagih, sabar ya. Ini saya akan usahakan. Cepat atau lambat, pasti saya bayar. Nah, orang yang datang kok nggak akan mungkin bacokin kita. Tidak. Ya. Yang pertama adalah tenang dulu. Karena hanya dengan ketenangan orang bisa menyelesaikan masalah. Amin, saudaraku? Amin. Tadi S yang pertama sentral, E yang kedua emosi, sekarang I, intuisi. Nah, apa itu intuisi? Intuisi itu adalah apa nih? Respon hati, gerakan hati, ya, itu intuisi, ya. Intuisi penting di tengah badai, hikmat, gitulah, ya. Intuisi adalah kemampuan mengetahui atau memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari, seperti bisikan hati atau gerakan hati. Inilah yang disebut intuisi. Jadi jangan sampai intuisi kita ini mati, ya. Kalau sampai intuisi kita mati, maka hancurlah kita, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami tiba-tiba, kok saya digerakkan untuk tidak jadi ya pergi ke sana. Malas banget bawaannya untuk berangkat ke satu tempat gitu. Nah,
ada di dalam yang menggerakkan kita. Kamu jangan pergi ke sana. Kalau kita mengeraskan hati, kita langsung pergi, celakalah kita. Ya, saya pernah seperti ini. Pagi-pagi saya pengen cepat, saya naik angkot. Ya. Tapi dari sana aku lihat angkot ini, wah kencang banget. Wah, kalau aku naik angkot yang kencang ini, berarti cepat nanti aku sampai. Tapi dari dalam ini kan jangan. Tapi saya bilang, ini sudah waktu, sudah terlambat. Ada kata di dalam sini bilang, jangan naik. Ya, lewat deh mobil yang cepat tadi. Tiba-tiba ada mobil yang belakang, supirnya kakek-kakek lambat banget. Setiap gang berhenti, setiap ada orang di ujung sana, dia tanya, tenang. Saya bilang, tuh gimana nih? Begitu sampai hampir terminal Cimone, mobil yang tadi tabrakan dengan angkot 08. Oh, saya baru tahu. Ya Tuhan, aku bersyukur, aku memberkati Bapak yang lambat ini. Ya, karena aku tadi sudah sempat kecewa dengan Bapak ini. Ternyata mobil ini menyelamatkan aku untuk tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu intuisi, ya, gerakan hati, ya, ini yang harus kita pelihara. Karena itu adalah suara Tuhan. Kadang-kadang kita diingatkan seperti ini, berdoa untuk si A, kamu kunjungin si B. Tahu-tahu kita datang ke sana, benar dia ada dalam keadaan sakit. Nah, ini saudaraku, ini yang harus terus kita kembangkan, ya. Nah, kalau orang bijak, ini tertulis di Amsal 22 ayat yang ketiga, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Itu Amsal loh yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Nah, kalau kita jalan terus, sudah ada ya kegerakan hati, suara Tuhan ada, tapi kita nggak mau dengar, ya, intuisi kita tidak berfungsi, akhirnya apa yang terjadi? Kita celaka. Ya. Amsal 14 ayat 27 mengatakan seperti ini, saudaraku. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, luar biasa firman Tuhan hari ini. S yang pertama sentral, yang kedua emosi, yang ketiga intuisi, yang keempat adalah memberi. Nah, nih, mari belajar memberi, saudaraku. Ya. Ini tadi kan ada intuisi, kita berkata, kadang-kadang kita diingatkan, berangkat, pergi ke sana, berdoa buat si A. Nah, memberi itu bukan hanya dengan uang, ya, memberi itu memberi perhatian, ya, memberi pengalaman. Nah, itu memberi, saudaraku, ya, belajar memberi, ya, di tengah kekurangan kita, ya. 2 Korintus 8 ayat 14 dikatakan seperti ini. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Iya kan? Kalau kita hanya menerima terus, penuh kantong kita, ya, berceceran kemana-mana, ya. Tapi ketika kita menerima, belajar juga kita untuk memberi. Supaya apa? Supaya ada tempat untuk mengisi kembali. Ya kan? Kalau air di dalam gelas tidak pernah diminum, dia tidak akan bertambah. Ya kan? Kalau kita minum air dalam gelas, kita minum, habis, kita tambah lagi. Coba kalau air dalam gelas itu tidak pernah diminum, dia tidak akan pernah bertambah. Kalau ditambah ya tumpah, ya, tidak berguna, ya. Karena keseimbangan itu dimulai dari memberi. Memberi itu bukan masalah seberapa yang kamu punya. Memberi itu masalah mental, ya. Oleh sebab itu, saudaraku, berhenti untuk melihat diri sendiri dan berkata kurang, ya. Ada kelebihan di dalam kekuranganmu, ya. Mungkin kita kekurangan uang, tapi kita punya kelebihan, ya, untuk memberikan kekuatan kepada orang lain, ya. Kita masih punya kaki untuk berjalan memberkati dengan doa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah,
Saudara harus lihat, selama kamu berkata kurang, maka selalu kurang. Dan sampai kapanpun saudara tidak akan memberi. Ya, karena kita katakan kurang. Waktu kita katakan kurang, kita tidak akan pernah memberi. Ya. Dan kita tidak akan merasakan terobosan. Ya. Oleh sebab itu, belajar memberi. Ya. Itu yang M. Sekarang S yang pertama tadi sentral, E-nya emosi, I-nya intuisi, N-nya memberi. Sekarang kita masuk di dalam B. Bersyukur. Jangan kalau sudah memberi bersungut-sungut. Nyesel aku. Ya, jangan. Ya, bersyukur. Ya, ingat baik-baik. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baiknya, harus menjaga mulutnya. Ibadah kita sia-sia, saudaraku, tanpa disertai ucapan syukur. Di tengah badai, jaga omongan saudara, khususnya terhadap pasanganmu dan masalahmu. Ya, jangan sampai ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, segala kata-kata yang tidak bermanfaat diucapkan. Ini tanda seseorang tidak pernah mengucap syukur. Ya, bersyukur. Kalau kita bersyukur, ada satu kata, terima kasih, yang akan terus terucap. Ya, orang yang bersyukur pasti mengatakan terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan seperti ini, saudaraku. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang dikehendaki Tuhan bagi kita adalah mengucap syukur. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya, karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Ya, para suami, ya, ingat, bersyukur. Ya, untuk apa? Untuk kelemahan istrimu. Bersyukur dapat istri yang cerewet. Ya, enak aja. Udah, masa bersyukur dengan istri yang cerewet, pegel, malas pulang ke rumah, ya, baru sampai udah dicerewetin. Jangan. Bersyukur. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur untuk istriku yang cerewet. Ada bapak-bapak yang mengatakan hal seperti ini? Mulai sekarang belajar. Karena lewat cerewetnya membantu aku untuk sabar. Wow, berarti ada gunanya ya kita cerewet. Tapi jangan dibesar-besarkan. Kata Buddha kan cerewet, perempuan boleh cerewet. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya kita mengajar, ya, apapun yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Kecerewetan dari istri kita membuat kita lebih sabar, ya. Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan hasilnya, saudaraku, di Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini, ya, apa yang saudara perlukan? Nyatakan kepada Tuhan. Dengan apa, saudaraku? Dengan ucapan syukur. Oke, tadi yang pertama adalah S, yang kedua S sentral, E emosi, I intuisi, M memberi, B bersyukur. Sekarang A aturan, ya. Segala sesuatu ada aturannya, ya. Ada aturannya. Aturan itu adalah ketetapan Tuhan. Kita harus cari tahu segala sesuatu ada aturannya, ya. Segala sesuatu ada kebenarannya. Segala sesuatu ada hukumnya. Jadi nggak sembarangan, saudaraku, ya. Nggak sembarangan. Kalau misalnya di dalam rumah tanggamu ada aturan kamu langgar, maka rumah tanggamu akan hancur. Kalau di dalam keuanganmu yang sudah kamu sepakati suami istri kamu langgar, ya, aturannya kamu langgar, maka keluar
keuanganmu akan hancur. Ingat itu. Dikatakan seperti ini, saya ambil dari 2 Tawarikh 12 ayat 1 dan 2. Dikatakan, Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, berpegang pada hukum Tuhan, maka kekuatan kerajaan akan kokoh. Jadi hanya dengan memegang aturan Tuhan, memegang ketetapan Tuhan, rumah tangga kita bisa kuat dan kokoh. Ya. Ayat yang kedua dikatakan, tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Ya, kalau kita berubah setia terhadap Tuhan, tunggu aturan yang sudah Tuhan buat kita langgar, rumah tangga kita siap-siap akan menanggung akibat dari perbuatan kita. Ya, Amsal 19 ayat 16 dikatakan, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Jelas, ini bukan Muda Barusia yang mengatakan, tapi ini adalah firman Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, berpegang pada ketetapan Tuhan. Supaya apa? Supaya pernikahan kita selamat. Berpegang kepada firman Tuhan supaya apa? Supaya keuangan kita selamat. Berpegang kepada firman Tuhan, ya, supaya apa? Supaya hidup kita selamat. Tapi kalau kamu melanggar ketetapan Tuhan, kamu akan hancur, ya. Nah, selanjutnya adalah N. Ya, dari aturan, dari keseimbangan. Sekarang nafsu. Nih, ya. Kuasai nafsumu. Setiap kita punya nafsu. Nafsu jangan dibuang. Ya, nafsu kan keinginan, nafsu selera, masa dibuang? Tapi apa saudaraku? Dikendalikan. Nih, nafsu itu jangan dibuang, tapi dikuasai. Nafsu makan, masa dihilangkan? Saya mama kalau nggak mau makan, aduh saya lebih susah. Ya, karena kalau dia tidak makan, maka dia akan batuk lah, nggak bisa tidur, perutnya sakit. Waduh, saya itu sudah gelisah sekali kalau ibu saya tidak mau makan. Sudah, segala vitamin kita cari, segala cover out dimasak, terus segala entrosol dibuat jadiin susu supaya apa? Supaya dia makan. Hanya dengan makan dia bisa sehat. Ya, usia mama saya sekarang sudah mencapai 85 tahun. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan bonus yang begitu banyak. Ya. Sejak saya menikah, 2 tahun setelah saya menikah, ibu saya ikut saya. Berarti usia ibu saya ikut saya itu sudah selama 38 tahun ibu saya ikut saya. Ya. Nah, tentu saya tahu benar bagaimana cara mengatasi ketika dia sakit, ketika dia diam, ketika dia ngambek, ya. Nah, itu saya belajar untuk menghadapinya. Jadi saudaraku, nafsu itu bukan dibuang, ya. Nafsu itu dikuasai. Nafsu itu harus bisa dikendalikan, ya. Nah, nafsu makan misalnya, ya. Ini kalau tidak dikendalikan, wow, bahaya nggak? Bahaya. Apa aja kita makan, apa aja kita makan, tidak terkontrol, ya. Jantung kita sakit, tensi kita tinggi. Nih, nafsu harus dikendalikan. Supaya apa? Supaya hidup kita sehat, ya. Kuasai nafsu, baik pria maupun wanita, ya. Nafsu atau keinginan daging, ya, kalau dikuasai itu sama seperti
seperti apa ya? Seperti api di dalam perapian. Selama dikuasai ia memberi kehangatan. Tapi kalau tidak dikuasai, dia dapat menghanguskan. Kita menguasai nafsu dengan cara apa, saudara? Dengan cara disiplin, ya, disiplin, ya, disiplin, ya. Nah, jadi kalau kita pernah lihat ya, kalau kita nonton film-film di luar negeri itu kan, mereka ada perapiannya ya, ada perapian. Nah, perapiannya itu gunanya untuk apa? Apinya kan nggak besar, kecil. Nah, apinya ini membuat satu kehangatan, ya. Tapi kalau api ini tidak dijaga, ya, api ini akan membakar seluruh dan seisi rumahnya. Nah, jadi perapian itu dijaga karena dia akan memberikan kehangatan. Kalau tidak dikuasai atau tidak dijaga, dia akan bisa membesar dan menghanguskan. Begitu juga dengan nafsu kita. Ya, jangan bawa keinginan kita saja, jangan bawa hanya kemauan kita saja. Oh, saya maunya seperti ini, saya harusnya seperti ini, saya bisanya seperti ini. Jangan seperti itu. Kuasai dirimu, kuasai nafsumu. Supaya apa? Supaya hidupmu selamat. Galatia 5 ayat 4 dikatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Roma 8 ayat 7 dan 8 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, kuasai nafsu kita. Yang G, sekarang yang terakhir, yang G, ya, gerak maju. Tadi saya katakan bahwa keseimbangan, ya, adalah kunci kehidupan. Hidup kita bukan statis, hidup kita dinamis, hidup kita bergerak. Jadi yang G-nya gerak maju. Nah, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 berkata demikian, saudaraku. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup ini, saudaraku, ibarat orang yang mengendarai sepeda. Ya, saudara pernah mengendarai sepeda? Saya pernah. Saya pernah mengendarai sepeda karena tidak seimbang, saya jatuh, luka. Saya coba lagi, saya coba lagi, saya coba lagi. Akhirnya saya bisa mengendarai sepeda. Ketika saya mengendarai sepeda, saya tidak mungkin menoleh ke belakang. Ketika saya mengendarai sepeda, saya akan maju terus ke depan. Ya, mau belok kah, tapi tetap ke depan jalannya. Begitu juga dengan hidup kita. Lihat ke depan. Ya. Kalau kita lihat terus ke belakang, kapan kita bangkitnya? Hidup ini tidak ada yang sempurna, saudaraku. Ya. Jangan terus memandang masalahmu di belakang. Pandang ke depan. Ya. Seperti saya katakan, kalau kita mengendarai sepeda, kita kalau melihat ke belakang, kita pasti jatuh. Ya. Apa maksudnya? Jangan menyesali apa yang sudah lewat, saudaraku. Tapi biarlah kita belajar dari apa yang sudah lewat, lalu bergerak maju, lihat ke depan. Siapa yang ada di depan? Ada Tuhan Yesus di depan, yang menjadi kekuatan kita di tengah badai. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Ini yang menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini. Kita tetap belajar, ya, seimbang, sentral. Kita harus tertuju kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Fokus kepada Tuhan. Ada ketenangan kalau engkau hidup lurus. Saudara mengikuti jalan-jalan Tuhan, ada kedamaian, ada sukacita, ada pengharapan. Segala sesuatu ada waktunya, ya.
dengarkan suara Tuhan. Tuhan bisa pimpin hidup kita. Tiap langkah kita disertai oleh Tuhan. Ya. Belajar memberi dengan apa yang ada padamu. Belajar melihat di dalam kekurangan ada kelebihan. Bersyukur, ucapkan syukur, ya. Ikuti aturan Tuhan, ketetapan Tuhan harus dijalankan, jangan dilanggar. Kalau kamu mau selamat, nah, nafsu, ya, ataupun keinginan daging harus dikuasai, ya. Mari bergerak terus maju, ya. Jangan menoleh ke belakang. Pandang Yesus, hidupmu pasti seimbang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau Engkau yang menjadi sentral hidup kami, maka hidup kami akan selamat Bapa. Engkau yang memberikan ketenangan kepada kami. Karena Engkau mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Kami mau berpegang teguh terus akan firman-Mu Tuhan. Kamu mau terus belajar di dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang menuntun kami Bapa, sehingga ada kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, untuk belajar Tuhan memberi dengan apa yang ada pada kami. Tuhan ajar kami untuk terus bersyukur dan mengikuti setiap aturan Tuhan, dan menguasai nafsu kami Tuhan, dan kami terus bergerak ke depan untuk berjalan mengikuti cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami Bapa, urapi setiap kami Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Engkau yang memberikan hikmat dan pengertian yang lebih lagi kepada setiap jemaat-Mu Bapa. Hamba mengucap syukur Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya. Kita diberkati. Haleluya. Terima kasih Bunda Barus yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kami pada pagi hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami ke depan, dan biarlah terus maju di dalam Tuhan. Kita akan siapkan persembahan kita. Berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa bagi kami, orang percaya kepada Tuhan, dan kami bersyukur Bapa kebenaran firman-Mu sungguh luar biasa, sungguh membangun kehidupan kami. Kami boleh mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu, pakai terus dengan heran dimanapun hamba-Mu melayani. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami umat-Mu, kami jemaat-Mu Bapa, mengulurkan tangan atau memberikan persembahan kami. Kami tahu sepanjang minggu Tuhan sudah memberkati kami berbagai cara, dan kami saat ini Tuhan, kami mau mengembalikan Tuhan baik perpuluhan kami, ucapan syukur kami, apapun bentuknya, biar kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berikan persembahan. Aku
akan mengakhiri ibadah kita. Kita sama-sama bantu berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tuhan senantiasa kami memiliki sentral, kami memiliki iman yang teguh hanya kepada Tuhan, kami memiliki keseimbangan. Hanya Engkaulah Tuhan yang mampu mengendalikan dalam keseimbangan hidup kami ya Tuhan, dan kami mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan walaupun di depan kami banyak arah dan rintangan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bersama-sama dengan Tuhan kami mampu melaluinya. Terima kasih untuk Bunda Barus ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia di dalam pelayanan, Engkau memberkati di dalam pekerjaan, Engkau memberkati anak cucu dan mantunya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus taruhkan hikmat marifat yang berasal daripada Tuhan, dan biarlah senantiasa kehidupannya penuh dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga juga ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk tim pelayan, kami menserahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati mereka dalam pelayanannya, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka, Engkau memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Biar Tuhan sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melimpah dari mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, juga kami menserahkan untuk jemaat kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menikmati benaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengajar kami untuk terus kami hanya bergantung hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau sebagai sentral kami. Kiranya Tuhan Engkau berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan, Engkau berkati pelayanan, Engkau berkati keluarga, dan juga Engkau berkati anak-anaknya dan masa depannya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa berikan dia kesehatan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berserahkan juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ya Tuhan, pandemi boleh berlalu ya Tuhan, dan biarlah ya Tuhan perekonomian Indonesia boleh bangkit, karena kami akan percaya Tuhan, Engkau mengasihi Indonesia, Engkau mengasihi bangsa kami. Berilah ya Tuhan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami ya Tuhan, dan biarlah senantiasa dari pemimpin yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan, biar senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga kami menserahkan bangsa kami ke dalam hanya pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, juga sebentar ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, dan kami akan berdoa, doa yang telah Engkau ajarkan, ialah doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Karena itu umat Tuhan yang kekasih, biarlah kita pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Hiduplah engkau di dalam keseimbangan rohanimu, dan keseimbangan ketika Tuhan masih mempercayakan kita hidup di dunia ini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.